Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan kontrol tidak langsung double acting cylinder pada rangkaian yang pertama. Oke, di sini pertama-tama kita ambil seperti biasa, yaitu electrical coil yang 24 volt sama yang 0 volt. Yang kedua yang kita ambil yaitu push button, baru itu relay, baru itu solenoid valve, habis itu max switch. Oke, setelah sudah diambil semua, mari kita rapiin dulu rangkaian yang akan mau kita buat. Oke, sudah rapi, baru kita masukkan kaki-kaki pada komponen-komponen tersebut. Oke, setelah itu baru kita masukkan label satu persatu pada komponen tersebut. Untuk yang solenoid valve ini kita masukkan labelnya yaitu Sol 1. Kalau yang relay kita masukkan labelnya yaitu R1. Kalau yang push button ini kita masukkan labelnya yaitu S1. Sedangkan untuk max switch ini kita masukkan labelnya yaitu R1. Oke, sudah selesai, baru kita rangkai lagi yang ada silindernya dengan menggunakan katup 5/2. Oke, sini kita ambil kompresor katup 5/2, baru one way flow-nya sebanyak 2 buah, baru itu silinder kerja gandanya. Oke, di sini sudah kita ambil semua, baru kita ubah dulu kaki tiganya pada katup 5/2. Yang kita ubah yaitu terminatornya. Setelah itu yang kita ubah yaitu adalah kaki 5-nya yang berada pada katup 5/2. Yang kita ubah yaitu terminatornya, yaitu sama seperti kaki 3 pada katup 5/2 ini yang telah kita ubah. Baru kita pasang juga pada katup 5/2-nya ini di bagian kiri, yaitu electrical dengan bentuk berikut, dan sebelah kanannya kita pasang spring return-nya. Oke, sudah selesai. Baru yang kita ubah one way flow-nya, kedua one way flow tersebut kita ubah rotasinya menjadi 90 derajat. Setelah itu baru kita ubah juga kontrol pada one way flow-nya. Fungsinya yaitu untuk mengetahui pergerakan lambat cepatnya pada silinder tersebut. Dengan cara ketik 2 kali, baru kita ubah menjadi angka 45 tersebut. Oke. Setelah itu barulah kita masukkan kaki-kakinya seperti berikut. Setelah udah semua kita masukkan, baru kita bisa mengetesnya. Kita ada yang kelupaan pada electrical bagian kiri yang berada pada katup 5/2, labelnya kita ubah juga menjadi Sol 1. Hampir kelupaan. Baru setelah udah semua, baru kita coba dengan cara menekan push button yang pertama atau
S1. Untuk mengembalikan seperti semulanya, tinggal lepas saja push button yang ditekan tersebut. Oke, sekian penjelasannya. Penjelasan prinsip kerjanya akan dijelasin oleh kawan saya secara detail, yaitu Wahyu Hidayat. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip kerja pada rangkaian yang sudah dijelaskan oleh teman saya barusan. Pada saat push button ditekan, maka solenoid valve akan bekerja dan kompresor akan mengalirkan udara menuju katup 5/2 yang akan menggerakkan silinder. Apabila push button dilepas, maka silinder akan kembali seperti semula. Berikut contohnya akan kita praktekkan. Nah, seperti inilah contohnya. Ketika push button ditekan, maka silinder akan bergerak. Dan apabila ingin kembali seperti semula, lepas saja push buttonnya, maka dia akan kembali seperti semula seperti biasanya. Dah, kita lanjut ke video berikutnya, ke rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian secara tidak langsung pada rangkaian kedua. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan untuk membuat rangkaian yang kedua pada kerja secara tidak langsung pada double acting silinder. Pertama-tama yang kita gunakan yaitu adalah seperti biasa, electrical coil 0 volt dan 24 volt. Yang kedua yaitu relay sebanyak 2 buah. Mana relay? Relay sebanyak 2 buah dan juga solenoid valve-nya sebanyak 2 buah juga. Habis itu yang kita butuhkan lagi yaitu adalah mag switch-nya sebanyak 2 buah juga. Baru itu yang kita butuhkan lagi yaitu push button sebanyak 2 buah juga. Oke, setelah semuanya sudah terkumpul, yaitu langkah pertama yaitu yang pertama-tama kita rapikan terlebih dahulu rangkaian tersebut. Setelah rapi barulah kita bisa memasukkan jalur-jalur pada kaki-kaki komponen tersebut. Oke, kurang lebih begini. Oke, sudah rapi. Oke, tinggal kita masukkan lagi kaki-kakinya. Oke, ini juga, kaki ini juga, dan kaki ini juga. Semua kaki kita masukin. Setelah itu kita ubah label di setiap komponen-komponen tersebut. Yang label pertama yang kita ubah yaitu relay pertama, yang kita ubah labelnya kita masukkan menjadi R1. Kemudian relay 2-nya kita masukkan lagi labelnya R2. Setelah itu solenoid valve-nya kita ubah. Solenoid valve yang pertama kita ubah labelnya menjadi Sol 1, dan solenoid valve yang kedua kita ubah labelnya menjadi Sol 2. Setelah itu push button yang pertama kita ubah labelnya menjadi S1. Baru setelah itu push button yang kedua kita ubah juga labelnya menjadi S2. Kalau relaynya kita ubah labelnya menjadi R1 dan R2. Oke, sudah siap.
Setelah itu kita rangkai lagi yang ada silinder dan katup 5/2 nya. Seperti biasa, yang pertama kita ambil katupnya, katup 5/2, baru kompresor. Setelah itu kita ambil one way flow nya sebanyak 2 buah. Setelah itu yang kita ambil terakhir yaitu silinder kerja gandanya. Mana silindernya yuk? Ini Nah ini, pelan. sudah jumpa. Setelah semuanya terkumpul, langkah pertama yang kita ubah yaitu kaki 3 pada katup 5/2, yang kita ubah terminatornya. Setelah itu kaki 5 nya kita ubah juga terminatornya, sama seperti terminator yang kita ubah pada kaki 3 di katup 5/2. Setelah itu di katup 5/2 nya, di bagian kirinya kita gunakan elektrikalnya yang ini. Sama juga yang kanan, kita menggunakan elektrikalnya sama seperti yang di bagian kiri. Setelah kita pencet OK, tidak lupa juga kita memberikan label pada elektrikal kanan dan kiri yang telah kita masukkan tadi. Pada elektrikal yang kiri kita masukkan label yaitu sol 1, sedangkan yang label pada elektrikal yang bagian kanan kita masukkan sol 2. Setelah itu kita ubah juga kedua rotasi pada one way flow nya menjadi 90 derajat. Setelah itu baru kita ubah juga kontrolnya menjadi 45. Kegunaan kontrol tersebut yaitu untuk mengetahui pergerakan cepat atau lambatnya pada silinder tersebut, dengan cara menekannya 2 kali pada airflow one way flow-nya, baru akan muncul seperti ini. Barulah kita bisa mengubah dengan sesuai keinginan kita. Oke, setelah sudah diubah, dirangkai semuanya, baru kita lurusin kakinya, baru kita bisa masukkan kaki-kakinya. Ini sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sudah. Baru setelah sudah kayak gini, barulah kita coba rangkaiannya apakah berhasil apa tidak. Oke, kita coba. Oke. Sepertinya di sini ada kesalahan. Kita ulangi lagi. Sepertinya di sini ada kesalahan. Kenapa bisa begitu? Karena pada bagian ini, di bagian sini tidak ada gambar seperti ini. Jadi yang harus kita ubah yaitu kita batalin dulu, kita ubah dulu. Cara gimana ubahnya ya? Oh, ini ada yang salah. Salahnya di bagian ini ya, di bagian relay tersebut. Dia seharusnya labelnya R1, tapi kita malah memasukkannya R1 pula, yang seharusnya R2. Maka gara-gara ini kita tidak bekerja silinder kita. Kita ubah dulu labelnya menjadi R2.
Setelah itu barulah kita coba ulang lagi apakah masih bermasalah apa sudah betul. Sepertinya masih ada yang salah. Oh, ada yang salah lagi. Apa tidak apa? Nih, kita malah masukkannya all 2 pula. Seharusnya Ada sol typo 2. apa? Oke, kita coba ulang. Apakah masih udah berhasil apa? Oke teman-teman, berhasil. Baru berikut sudah berhasil. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita memencet push button pertama atau push button S1, ketika kita pencet di push buttonnya, maka pergerakan pada silinder kerja gandanya akan bergerak. Dan ketika kita pencet push button yang kedua atau push button yang S2, maka dia akan kembali seperti semula. Oke, sekian penjelasan dari saya. Maka penjelasan prinsip kerja pada rangkaian tersebut akan dijelaskan oleh kawan saya secara detail. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja pada rangkaian yang sudah dijelaskan pada teman saya barusan. Prinsip kerjanya adalah pada saat push button ditekan, maka solenoid sol 1 akan bekerja dan kompresor akan mengalirkan udara menuju katup 5/2 yang akan menggerakkan silinder kerja ganda. Pada saat push button S2 ditekan, maka akan mengaktifkan solenoid sol 2 dan posisi silinder akan kembali seperti semula. Contohnya seperti berikut. Pada saat push button yang pertama ditekan, maka solenoid sol 1 akan bekerja dan kompresor akan mengalirkan udara menuju katup 5/2 yang akan menggerakkan silinder kerja ganda. Dan begitu juga pada sebaliknya, jika kita menekan push button yang kedua, maka akan mengaktifkan solenoid sol 2 dan posisi silinder akan kembali seperti semula. Berikut penjelasan prinsip kerja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.